Shalom saudara, semua orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat harus juga menjadi muridnya. Namun, untuk menjadi murid Kristus ada tanggung jawab dan komitmen yang perlu diusahakan. Pada Voice of Pentakos kali ini, kita akan belajar bagaimana komitmen murid Kristus. Murid Kristus adalah orang-orang yang berkomitmen untuk mengikut Dia dan mau diajar olehnya untuk mengalami perubahan hidup agar menjadi dewasa dan menjadi semakin serupa dengan Sang Guru Agung, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seorang murid Kristus harus memiliki komitmen sebagai berikut. Pertama, menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Dalam Lukas pasal 14 ayat 26 dikatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Firman Tuhan ini mengajarkan bahwa kasih sayang kita kepada Tuhan harus melebihi apapun juga serta menjadikan Tuhan yang paling pertama dan terutama dalam kehidupan kita. Dia harus jadi pusat dalam seluruh kehidupan kita. Apakah yang menjadi prioritas di hidup kita? Apakah itu pekerjaan, studi, keluarga, atau Tuhan? Semua itu harus kita perhatikan dan kita prioritaskan. Tapi di atas semuanya, Tuhan haruslah menjadi yang nomor satu. Banyak orang Kristen sulit dan gagal untuk bertumbuh dewasa karena tidak mengutamakan Dia yang memiliki kehidupan ini. Ketika Tuhan hanya dicari dalam keadaan terdesak, ini menunjukkan bahwa Tuhan bukan menjadi yang terutama tetapi yang terakhir. Untuk dapat selalu menomorsatukan Tuhan, kuncinya ialah kita harus senantiasa memiliki kasih yang mula-mula kepada Tuhan, yaitu kasih yang terbaik, kasih yang selalu bernyala-nyala untuk Tuhan. Kedua, siap sedia untuk memikul salib. Dalam Lukas pasal 14 ayat 27 dikatakan, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku." Apa artinya pikul salib itu? Salib di sini tentu bukanlah salib Kristus di mana hanya Dialah yang sanggup menanggungnya demi menembus dosa umat manusia. Salib yang kita pikul berbicara mengenai perjuangan, penderitaan, dan tantangan yang harus dihadapi dalam mengikuti Tuhan. Yesus tidak pernah berjanji bahwa kalau kita mengikut Dia, maka tidak akan pernah mengalami penderitaan dan pergumulan. Tapi Dia berjanji bahwa dalam setiap persoalan hidup, Dia selalu menyertai untuk memberikan pertolongan dan mukjizat-Nya. Ada dua alasan mengapa kita harus memikul salib dalam mengikut Tuhan. Pertama, salib membuat kita berfokus kepada Tuhan. Penderitaan dan masalah akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan untuk mencari seorang penolong. Jadi, salib itu membuat kita berharap dan bergantung kepada Tuhan. Yang kedua, salib adalah cara Tuhan untuk mengubah karakter kita. Sebab sadar atau tidak, ujian dan cobaan yang Tuhan izinkan merupakan cara Tuhan untuk menyadarkan kita supaya dapat berubah dan menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Karena itu, ketika permasalahan dan penderitaan datang, janganlah kita berhenti untuk memikul salib, tetapi tetaplah setia dan taat, karena di balik salib ada kemenangan dan kemuliaan yang besar. Ketiga, tidak terikat dengan harta duniawi. Dalam Lukas pasal 14 ayat 33 dikatakan, "Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya, tidak dapat menjadi muridku." Dikatakan, kalau ingin jadi muridnya, maka haruslah melepaskan diri dari semua harta yang dimiliki. Tapi, apakah kita tidak memiliki apapun yang di dunia ini? Tentu tidak. Kata melepaskan di sini berarti memisahkan atau membuka ikatan. Artinya, Tuhan mau memberkati kita berkelimpahan dengan banyak hal, tapi Tuhan ingatkan supaya diri kita jangan sampai terikat olehnya. Kita adalah pengelola dan bukan pemilik. Ketika kita diberkati oleh Tuhan, kita harus menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mengingatkan kita dalam Matius 6 ayat 21, bahwa di mana harta kita berada, di situ hati kita berada. Sebab itu, harta haruslah menjadi alat di hidup kita untuk memuliakan Dia. Dan hati kita biarlah selalu melekat kepada Tuhan. Marilah kita jadi murid yang berkenan di hadapan Tuhan dengan menempatkan Dia di atas segalanya, siap sedia memikul salib, dan tidak terikat dengan harta duniawi. Untuk penjelasan selengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali.
membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kita akan membacakan Mazmur 91. Haleluya. Jemaat Tuhan, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan membaca Mazmur 91 sebelum mulai ibadah pagi hari ini. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan akan segala kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan kepada setiap kami, kepada gerejamu GB Pondok Aren. Kalau Tuhan boleh tambahkan kembali usia gereja kami menjadi 13 tahun. Kita kasih tepuk tangan buat Tuhan. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, kalau terus boleh memegang setiap tangan kami, memegang gereja kami dengan erat. Terima kasih untuk gembala kami. Penuhi kami terus Tuhan dengan cinta-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar pagi hari dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau angkat pujian kami mau angkat sembah kami untuk satu nama yang indah, nama Engkau Yesus. Thank you God. Terima kasih Yesus. Haleluya.
ini mungkin kita bukan melihat yang baik, tapi yang buruk. Percaya sama Tuhan. Kalau itu membuat kita makin nempel, makin melekat sama Tuhan. No one can replace you. Haleluya Yesus.
buat Engkau. Haleluya. Sama-sama katakan. Kurang keras Pondok Aren. Haleluya, sama-sama katakan. Yes, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Woo! Hey, 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 hey. Mari menari buat Tuhan. Nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Haleluya. Kami mau bersorak. Tinggikan siapa? Haleluya. Haleluya. Soraklah. 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 Haleluya. Haleluya. Amin. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Saudara sendiri nyanyikan. Segala puji syukur hanya bagimu. Sebab sekali lagi dong buat Tuhan, katakan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Semua tangan diangkat ke surga. One, two, three, say. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Tangannya boleh lebih lagi buat Tuhan ya. Sama-sama angkat ke atas ya, ke surga ya. Sorakan. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Tuhan, Engkau lihat jemaatmu GBI Pondok Aren. Tuhan lihat sorak-sorakan Engkau. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan yang dahsyat. Lebih lagi Pondok Aren buat Tuhan. Haleluya. 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 Sudah keringetan saudaraku? Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Saya mau undang mendoa syafaat untuk maju ke depan. Kita mau sama-sama satukan hati kita mau berdoa. Mari Bapak Ibu, Saudara terkasih, kita bersatu hati untuk berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh kami Bapak berlimpah sukacita Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Kami mau Bapak, Bapak berdoa syafaat Tuhan untuk gereja kami Tuhan Yesus. Untuk bangsa kami Indonesia Tuhan dan pemimpin rohani kami Tuhan. Dari Bapak Niko Nyotoro Harjo Tuhan sampai ke 3 wakilnya Karayon kami Pak Benny Gunawan dan pengembalaannya di Rayon 1E Tuhan. Begitu pula dengan gembala terkasih kami Pak Sunardi Bahari Tuhan.
berkati mereka Tuhan Yesus. Oh Bapa, Kau berkati pelayanannya Tuhan. Apa yang mereka kerjakan Tuhan, buat berhasil Tuhan. Berkati Bapa pelayanannya semakin hari semakin dahsyat Tuhan. Oh Bapa, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Biarlah visi misimu begitu nyata Kau berikan kepada mereka Tuhan, sehingga dapat sampai kepada kami jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Perlindungan Tuhan sempurna atas pemimpin-pemimpin rohani kami. Berkati pula Bapa bangsa kami Indonesia Tuhan. Shalom Indonesia, diberkati Tuhan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan memberkati Bapa, semua rakyat Indonesia mengalami keadilan Tuhan. Oh, mengalami lawatan Tuhan, di mana mereka anak-anak Tuhan dapat beribadah dengan bebas Tuhan. Oh Bapak, setiap rumah-rumah, setiap gedung-gedung Tuhan. Oh Bapak berseru-seru atas nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berikanlah kemakmuran kepada bangsa kami Tuhan, kesejahteraan Tuhan. Jauhkan bangsa kami dari bencana-bencana alam Tuhan, dari krisis-krisis ekonomi Tuhan Yesus. Berkati Bapa pemerintahan bangsa kami dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Roh takut akan Engkau ada pada mereka Tuhan. Apapun yang mereka ambil keputusan Tuhan, itu berdasarkan isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada tahun 2024 Tuhan, bangsa kami akan mengalami pesta demokrasi Tuhan. Oh Bapak, Engkau sendiri yang memilih presiden dan wakil presiden bagi bangsa kami Tuhan. Pilihan Engkau yang terbaik bagi bangsa kami Tuhan. Sebab kami percaya dan yakin, oh Bapak, bangsa kami Indonesia ada dalam genggaman tangan-Mu, ada dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati juga Tuhan. Oh jemaat-jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Shalom GBI Pondok Aren. Damai sejahtera Tuhan ada di tempat ini Tuhan. Oh terima kasih jika Engkau Tuhan, oh memberikan kepada kami Bapak GBI Pondok Aren tambah 1 tahun lagi Tuhan. Di mana berulang tahun Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Kami adalah keluarga besar GBI Pondok Aren yang Engkau cintai Tuhan, dan kami juga cinta Engkau Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati setiap kami Tuhan. Oh lawat setiap jemaat-jemaat-Mu yang datang Tuhan. Jadikanlah kami segerombolan domba-domba yang menyenangkan hati-Mu, domba-domba yang taat, domba-domba yang setia, domba yang dengar-dengaran akan suara-Mu Tuhan Yesus. Kami mau mengekspresikan cinta kami terhadap gereja kami GBI Pondok Aren Tuhan, dengan mengadakan ibadah-ibadah yang sudah ada Tuhan. Oh Bapa, dengan Bapa membawa jiwa-jiwa datang Bapa ke tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama mengalami lawatan-Mu Bapa, bersama-sama mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Kami tahu Engkau ada di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Engkau adalah milik kami dan kami milik Engkau Tuhan. Gereja ini Kau berikan kepada kami semua Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Ada kerinduan untuk beribadah, ada kerinduan untuk membawa jiwa-jiwa ke tempat ini Tuhan. Sebab di tempat ini ada senyum, di tempat ini ada kasih dan ada kuasa-Mu Tuhan Yesus. Kami mau Bapa bersama-sama Bapa mengalami lawatan-Mu Bapa, dari bayi-bayi, anak-anak sampai orang tua Tuhan Yesus. Kami mau mengalami lawatan-Mu yang sungguh luar biasa. Di Bapa, ke ulang tahun yang ke-13 ini Tuhan, kami mau semakin bangkit. Bukan Bapa saja pelayan-pelayan-Mu, tapi jemaat-jemaat-Mu semakin bangkit Tuhan. Oh kami mau Tuhan, sebab kami tahu Tuhan, perjumpaan dengan Engkau di tempat ini akan mengalami kesembuhan bagi yang sakit, akan mengalami jiwa yang terluka Tuhan Yesus. Oh
akan membebat hati Tuhan Yesus yang letih lesu, Tuhan Yesus lepaskan. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih. Satukan kami Tuhan menjadi segerombolan domba-domba yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di tempat ini Tuhan kami bersama-sama Tuhan. Kami mencintai gereja kami Tuhan. Berikan hati kepada kami Tuhan untuk kami bersama-sama membangun gereja ini Tuhan Yesus. Oh, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sungguh Bapa kami bersuka cita Tuhan, karena Engkau telah memberikan gereja ini kepada kami Tuhan. Sehingga kami dapat beribadah Tuhan, kami dapat merasakan perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, makasih. Berkati gembala Bapak, pemimpin-pemimpin rohani yang telah Engkau pilih di tempat ini. Dari gembala kami terkasih, wakil-wakil gembala yang terkasih, kabit-kabit gembala-gembalaku yang kami kasihi Tuhan. Kau berkati Tuhan Yesus. Oh, Kau berikan hikmat marifat-Mu, urapan-Mu yang selalu baru kepada mereka Tuhan. Untuk mereka dapat membawa domba-domba-Mu ke tempat ini. Di tempat ini semakin lagi semakin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di hari ulang tahun yang ke-13 ini kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami dapat berkumpul Tuhan. Oh, kami bersyukur Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau tersenyum kepada setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati Bapa, pelayan-mu yang telah Engkau pilih di tempat ini. Berikanlah kesatuan hati, berikanlah hati yang selalu baru untuk melayani Engkau lebih sungguh-sungguh Bapa, supaya ada terobosan-terobosan Bapa, di mana gereja kami Tuhan Yesus semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami mau duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkati Bapak Pak Andre yang akan menyampaikan firman-Mu. Berikan urapan-Mu, hikmat-Mu Tuhan. Berikan kuasa di dalam perkataannya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan adalah isi hati-Mu. Berbicaralah sebebas-bebasnya Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Dan berikan juga kepada kami Tuhan, hati sebagai tanah yang subur Tuhan. Supaya firman-Mu dapat tertanam, bertumbuh dan berbuah-buah Tuhan. Dan Engkau Bapa yang kami sembah, yang kami puji, yang kami muliakan Tuhan. Oh Bapa yang kami cintai Tuhan, Engkau disenangkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan, yang kami sampaikan hanya di dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Kita semua yang percaya katakan amin. Cek. Kita mau sama-sama bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau menerima kebenaran firman Tuhan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan
syukur Tuhan Yesus untuk semua yang telah Kau lakukan dalam hidup kami, terutama keselamatan yang Kau telah tempatkan, telah berikan kepada kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih atas Roh Kudus-Mu yang Kau materaikan di dalam hidup kami Tuhan, di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, beri kami hati seorang murid Tuhan Yesus. Biar ketika firman itu datang, kami mau nambatkan itu dalam hati kami, loh hati kami Tuhan Yesus, sehingga itu boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Bukakan kebenaran-kebenaran baru bagi kami Tuhan, paradigma-paradigma yang baru bagi kami. Beri kami hati yang terbuka Tuhan Yesus untuk menerima kebenaran yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang siap menerima firman Tuhan berkata amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jadi kemarin itu suara saya habis banget. Terus saya bilang kan, wah ini bahaya nih. Ini saya mau sharing, awalnya saya taunya sharingnya ke GC. Ini ada yang mau sabotase nih untuk anak ibadah GC nih. GC ada apa ini gitu. Terus saya pikir, saya siapin firman, saya percaya suara saya dipulihkan. Ternyata tidak. Suara saya tetap sama. Tapi gini, intinya gini, poinnya gini. Ditolong atau tidak ditolong, saya akan tetap menyembah Tuhan. Amin. Mau suara saya serak, mau suara saya murni, saya akan tetap menyembah Tuhan. Lihat saya akan tetap menyembah Tuhan. Saya dan keluarga saya akan tetap menyembah Tuhan. Mau suara saya baru suara, tapi puji Tuhan ya, ini enggak seperti kemarin. Kemarin tuh saya minumin air jeruk nipis, makasih ya Ma. Mama yang buatin gitu. Rajin dia buatin di sini nih. Nah, nih botol minum yang ini. Tapi anyway itu cerita lain lah di balik ini. Akhirnya saya tahu bahwa saya enggak sharing di ibadah GC, tapi saya sharingnya di ibadah umum. Dan happy birthday lagi. Terima kasih Om Sunardi sudah memberi kepercayaan. Anyway, langsung saja kita ke materinya ya. Sebelum saya bicara soal materi ini, saya mau disclaimer dulu nih. Disclaimer ya. Ini bukan untuk izin melakukan dosa. Ingat, ini adalah kebenaran yang harus kita terima. Bukan license. Kalau James Bond itu bilang dia dapat license to kill. Jadi dia dapat izin untuk membunuh. Tapi ini enggak ya. Ini bukan license to to do sin gitu ya. Tapi ini kebenaran yang harus kita cerna dan kita benar-benar lihat. Benar enggak ini gitu. Nanti pulang dari sini diterjemahkan lagi. Maksudnya gimana? Cari lagi di Bible, di Alkitab. Benar nggak sih Pak Andre bilang begini? Bisa. Nah, seperti biasa saya akan tampilin di layar semua. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membuka handphone. Handphonenya adik-adik juga bisa disimpan saja. Bisa fokus di layar. Biar bisa membantu saya lebih semangat lagi. Amin. Karena kalau dilihat tuh semakin semangat saya. Oke, mana ya Teh? Jadi Bapak Ibu adik-adik semua pernah lihat pohon nggak? Pohon apa yang paling gede? Beringin, mangga, macam-macam ya. Tapi anyway, seberapa besar pun pohon, dia pasti mempunyai akar. Pohon yang kuat ditentukan dari akar yang kuat. Jadi kalau misalkan bertumbuh itu bagusnya bawah dulu atau atas dulu? Bawah dulu, benar. Bawah bertumbuh kuat banget. Sampai kalau misalkan akar tunjang, tahu kan akar tunjang? Lebih kuat mana akar tunjang sama akar serabut? Nah, bisa lah nanti buka-buka lagi ya. Jadi dia harus ke bawah terus. Akarnya harus kuat. Supaya apa? Supaya ketika pohonnya tinggi dan ketika ada badai, dia kuat. Amin. Tapi jangan lupa, jangan berakar terus. Kalau kita berakar terus, lupa tumbuhnya. Amin. Nanti nggak ada buahnya. Nanti kalau nggak ada buahnya, nanti Tuhan Yesus, ini pohon ara ini nggak ada buahnya nih. Nah jadi
kalau bisa berakar itu penting. Tapi penting juga untuk bertumbuh. Untuk bertumbuh, untuk membuahkan batangnya, ranting-rantingnya, daunnya, dan buahnya. Itu penting. Jadi saya nggak akan bicara soal akar terus. Kita harus shift menjadi batang dan buah. Bunganya termasuk. Daunnya juga, apalagi. Oke, slide show. Jadi di sini beberapa bulan ini kita bicara soal dibenarkan Allah. Nah, kali ini saya akan bicara dibenarkan Allah. Mudah-mudahan kita akan mengelotok karena harus diulang-ulang terus. Nah, kenapa firman ini kita ulang-ulang terus? Supaya akar kita kuat. Tapi jangan lupa untuk bertumbuh. Nanti akan saya jelaskan. Next. Jadi saya rindu kita semua melihat nextnya lagi, bukan ini. Nah, kita melihat dengan hati yang terbuka. Coba kita lihat, baca. Dibenarkan karena iman atau perbuatan? Amin. Dibenarkan karena iman atau perbuatan? Ini bisa dibaca nggak sih? Bisa ya? Bisa ya Bapak Ibu ya? Nanti kalau Yakobus 2 ayat 21 sampai 24 dibilang gini. Bukankah Abraham, Bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Loh. Di sini juga ayatnya yang dibilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Kosong. Loh. Beberapa bulan yang lalu saya dengar kita dibenarkan karena iman. Lah, bagaimana ini? Nah, disinilah saya akan membuka wawasan kita. Dibenarkan karena iman atau perbuatan? Yakobus bilang, bukankah Abraham, Bapak kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Loh, selama ini berbulan-bulan kita belajar apa gitu? Ini maksudnya apa, Pak? Saya akan menjelaskan nanti. Ini maksudnya apa? Katanya waktu itu berbulan-bulan kita diajarkan tuh kita tuh dibenarkan karena iman. Kita baca di mana-mana ayat firman Tuhan dibenarkan karena iman. Tetapi kenapa Yakobus bilang dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Berbeda halnya dengan Roma 4 ayat 1 ya. Saya bacakan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Bapak Ibu nangkep enggak? Kita dibenarkan karena iman atau karena perbuatan? Masih iman? Masih iman? Tadi awalnya banyak iman. Sekarang mulai sedikit. Iman enggak ya? Bukan. Iman atau perbuatan ya? Atau bekerja sama? Atau bagaimana? Atau menunjang? Atau gimana? Nah disebutkan di sini Roma dibilang gini, kalau memang harus bekerja sama, sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah. Bermegah kepada siapa? Bermegah kepada manusia. Atau Tuhan. Dibilang tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci? Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran.
Saya mau kita semua nangkap dulu, kita simpan dulu. Dibenarkan karena iman atau perbuatan? Atau bekerja sama? Mulai berubah ya. Mulai berubah. Iman bekerja sama dengan perbuatan, atau iman dan perbuatan, atau yang lainnya, atau perbuatan dulu baru iman, atau iman dulu baru perbuatan. Bagaimana Kak? Bagaimana Pak? Saya akan jawab nanti ya. Awalnya kita semua bilang amin. Tapi begitu di luar sana ada orang-orang yang kamu kalau tanpa perbuatan imanmu kosong loh, mati loh, hati-hati loh. Kita jadi takut langsung. Takut tertuduh. Iya ya. Aduh, hidupku udah gak kudus, hidupku udah kayak gini, gimana aku diselamatkan? Aduh, aku kemarin baru bohong. Aduh, kemarin aku baru nyuri uang mama. Kemarin baru ngambil buah tetangga, mangganya berbuah. Mulai. Nah, daripada dengar di luar sana, mendingan kita bahas di sini. Amin. Daripada di luar sana dengar, mendingan kita bahas di sini. Next. Disimpan dulu ya, iman atau perbuatan. Ini judulnya bukan upah tapi hadiah. Setuju dengan saya nggak? Bahwa keselamatan itu adalah hadiah, bukan upah. Contohnya gini, Roma 4 ayat 4-5 dibilang gini. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Kalian tahu nggak orang durhaka? Kalau dia percaya sama Tuhan Yesus, diselamatkan nggak? Berdasarkan Roma 4 ini, ya. Karena keselamatan kita itu bukan hak kita. Bukan hak karena kita sudah bekerja, kita dapat hak. Tuhan, hakku mana dong? Kita udah bekerja mati-matian, berbuat baik, berbuat amal, datang ibadah sekolah, ibadah minggu tiap minggu. Kita udah melakukan ini, itu. Tuhan, hakku mana? Keselamatan itu mana? Seperti itu. Atau itu adalah hadiah. Tuhan, aku gak layak nih. Aduh, aku gak layak. Aku gak bisa ngelakuin apa-apa tanpamu. Aku gak bisa. Aku banyak dosa. Walaupun dia udah gak nipu, gak ini. Cuman dia masih bohong, tiba-tiba bohong. Atau kita bisa jatuh dalam dosa gak? Tapi habitat kita di dosa atau enggak? Nah, berdasarkan Roma 4 ayat 4-5 ini, keselamatan itu bukan hak, tapi itu adalah hadiah. Hadiah. Tahu maksud hadiah? Bukan kayak orang Jawa ya. Oh, kemarin dia ngasih hadiah ke kita. Bukan, ini saya bukan Sarah, ini keluarga saya Jawa, makanya saya ambil contoh. Kita harus kasih hadiah ke dia karena kemarin dia kasih hadiah tuh. Bukan. Sebentar. Nah, apa hadiah atau pemberian? Upah atau hadiah? Kita semua percaya kalau dibilang gini pasti hadiah. Amin. Saya juga percaya ini adalah hadiah. Bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita diselamatkan. Bukan karena kita bekerja sama dengan iman kita diselamatkan, bukan. Semua adalah hadiah. Hadiah itu kita gak layak kita dikasih. Apalagi kasih karunia, itu kita gak layak terima, tapi kita dikasih. Kita gak layak diterima, tapi kita dikasih. Dikasih secara sempurna. Dikasih secara cuma-cuma. Menurut kita murah gak? Kita anggap murah. Ya murah lah, gampang. Cuman gitu aja, percaya aja langsung selamat. Menurut kita gampang. Tapi gak gampang menurut Bapa. Bapa memberikan anaknya itu gak gampang. Dia lihat anaknya mati, terpisah dari dia itu gak gampang. Tapi kita terima gampang gak? Gampang. Makanya itu jangan jadi Kristen gampangan. Next ya, di Efesus belum next. Efesus 2 ayat 8-9 bilang gini. Sebab karena kasih karunia kamu
diselamatkan oleh iman. Ada panjangannya lagi ya? Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kata Tuhan begitu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau kita melakukan ini dan itu, pasti kita bilang itu hakku Tuhan. Aku udah berbuat baik, aku udah berbuat ini itu. Itu hakku untuk diselamatkan. Ini hakku Tuhan. Ini hakku dong. Bermegah nggak? Coba kita bayangin ya. Secara faktanya aja, begitu nggak? Dia orang dosa tuh. Dia ngerokok terus tuh, minum jalan terus. Wah, udahlah dia nggak akan diselamatkan. Kita jadi Tuhan. Kita bilang itu diselamatkan, itu enggak, itu wah itu udah bertobat, itu belum tuh, ya ampun, gitu-gitu. Kita malah gosipin orang. Tahu nggak si ibu A tuh, aduh, sama suaminya begitu amat. Kita malah ngomongin orang. Karena kita bermegah dengan perbuatan kita. Kita merasa kita udah sempurna. Begitu atau bukan? Bukan atau begitu? Jadi dibilang Efesus 2 ayat 8 sampai 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Di sini nangkap semua ya. Tapi pasti semua balik ke ayat pertama. Bagaimana dengan Yakobus? Bagaimana dengan Yakobus, Pak? Karena katanya iman tanpa perbuatan adalah mati. Atau iman bekerja sama dengan perbuatan. Jadi ada dua ya. Iman sama perbuatan. Bagaimana, Pak? Tapi di Roma dan Efesus dibilang iman saja tanpa perbuatan. Bagaimana? Mana yang benar? Dua-duanya benar. Jawabannya adalah next. Dua-duanya benar. Efesus 2 dulu. Efesus 2 ayat 10. Saya balik dulu gitu. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekarang Efesus bicara soal buah atau akar. Dia bicara soal buah. Dia nggak bicara soal akar lagi. Kamu itu harus berbuat baik. Katanya orang Kristen, tapi nipu sana sini. Dilihat begitu besok ke tahanan, namanya Saulus. Saya nggak salah ya, saya beberapa kali saya ke sana gitu. Dan melihat nama-nama itu gitu. Kok banyak gitu. Nah, Efesus 2 ayat 10 dibilang Tuhan sudah mempersiapkan perbuatan baik. Karena iman kita dibenarkan. Karena iman kita diselamatkan. Perbuatan baik sudah disiapkan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita berbuah. Berbuah untuk apa? Berbuah karena bukan untuk diselamatkan. Berbuah karena habitat kita memang untuk berbuah. Tujuan kita berbuah. Nangkep nggak sampai sini? Kalau nggak nangkep kita balik ke Yakobus lagi. Kayaknya masih Yakobus gimana? Memang satu misalkan hal yang negatif harus dikasih 6 hal yang positif. Ini bukan negatif atau positif ya. Ini gambaran aja. Nanti dibilang, kalau gitu Yakobus negatif dong. Enggak. Dua-duanya benar kok ini. Kita kembali ke Yakobus 2 ayat 17 sampai 24. Dibilang gini, pembenaran di hadapan Allah atau pembenaran di hadapan manusia. Nah, disebutkan di Yakobus itu berbicara soal pembenaran di hadapan manusia. Bukan di hadapan Allah. Di hadapan Allah, perbuatan-perbuatan di sini bukan. Jadi gini ya, balik ke Efesus tadi. Itu tuh kita mengekspresikan dari dalam diri kita. Karena kita sudah memperoleh pembenaran karena iman. Karena iman kita dibenarkan, kita mengekspresikan dengan perbuatan baik.
Kalau Yakobus tadi dibilang itu dibenarkan di hadapan manusia. Kok begitu? Buktinya mana? Itu di hadapan manusia. Ada 2 contoh di Yakobus disebutkan Abraham dan satu lagi Rahab. 2 orang itu yang disebutkan di dalam Yakobus. Kenapa iman harus bekerja sama dengan perbuatan? Next, kita bahas sekarang di kitab Yakobus. Saya harap tadi oleh iman kita dibenarkan itu sudah ditangkap dulu nih. Saya mau kita nangkep dulu, berakar dulu bahwa kita tuh diselamatkan karena iman, bukan karena perbuatan. Saya mau kita semua nangkep. Nah, setelah kita nangkep bahwa kita dibenarkan karena iman, sekarang kita bahas tentang Yakobus. Setuju nggak? Setuju? Masih percaya kita dibenarkan karena iman? Atau karena perbuatan? Atau bekerja sama? Nah, bekerja sama ini Pak, yang ragu-ragu saya. Iman, perbuatan, atau bekerja sama? Kayaknya bekerja sama deh Pak. Nah, kita bahas dulu Yakobus ya. Sebelum kita bahas gitu. Yakobus 2 ayat 25 dibilang gini. Dan bukankah demikian juga Rahab? Dibilang begitu. Dan juga bukankah demikian juga Rahab, pelacur itu, dibenarkan karena perbuatannya. Ketika ia menyembunyikan orang yang disuruh di dalam rumahnya. Lalu menolong mereka lolos melalui jalan-jalan yang lain. Kita semua tahu cerita Rahab nggak? Rahab itu kalau misalkan di Yosua 2 ayat 11, dia itu saya tulis pertanyaan gini, apa yang dilakukan oleh Rahab sehingga dia dibenarkan? Kok Rahab bisa dibenarkan? Padahal setelah dia percaya di Yosua 2 ayat 11, dia masih melakukan pekerjaannya nggak? Masih. Tapi kenapa kenapa Yakobus bilang oleh perbuatannya dia diselamatkan? Ini cerita Rahab ya. Ini cerita Rahab. Rahab dia di Yosua 2 ayat 11 dibilang gini. Ketika kami mendengar itu tawarlah hati kami dan jauhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, di bumi, di bawah. Dia mengakui Allah Israel sebagai Allah, enggak? Rahab mengakui. Saat itu juga dia dibenarkan sebetulnya. Saat itu juga dia dibenarkan. Ini kata Yakobus ya. Saat itu juga dia dibenarkan. Karena dia mengakui dia percaya nggak Allahnya Israel itu adalah Allah. Mengakui, kalau dibilang Yosua 2 ayat 11. Dia mengaku dengan mulutnya nggak? Mengaku dengan mulutnya. Waktu dia bilang ke pengintai, 2 orang pengintai itu. Artinya di ayat Yosua 2 ayat 11, jauh sebelum peristiwa yang perbuatan yang disebut Yakobus itu perbuatan itu, dia sudah diselamatkan. Karena orang yang percaya di dalam hati dan mengaku dengan mulut bahwa bahwa Allahnya Israel adalah Allah, dia akan diselamatkan. Ketika Rahab di titik itu dia diselamatkan. Ketika di dalam perjalanannya, dia sudah melakukan perbuatan baik atau belum? Belum. Tahu nggak dia masih melakukan pekerjaannya? Pekerjaannya itu apa? Pelacur. Terus begitu ada pengintai datang, dia bilang, aku tahu yang itu Yosua 2 bilang itu. Terus akhirnya dia tolong 2 pengintai itu. Nah, 2 pengintai tadi, dia percaya nggak sama Rahab? Percaya dong, karena kan dia dipercaya, kemudian diselamatkan. Kemudian dia ditolong. Artinya, 2 pengintai tadi percaya apa yang dikatakan oleh Rahab. Dia percaya bahwa imannya oleh perbuatan-perbuatannya, dia lihat perbuatannya, iya benar. Ini orang percaya nih, ini mau bantu orang Israel nih. Baru dia bersedia dibantu. Karena itu Yakobus ini berbicara soal
di hadapan manusia. Kalau kita bilang begini, real-realnya aja lah. Rahab itu selama hidupnya dia melakukan perintah Tuhan gak sih? Dia melakukan 10 hukum Taurat gak sih? Enggak kan? Tapi kenapa di sini disebut diselamatkan? Kalau kita bilang dia diselamatkan karena iman dan perbuatan, kenapa di sini dia nggak melakukan hukum Taurat, tapi dia juga diselamatkan? Dia hanya melakukan satu, sini, di sini aja, terus turun, sudah selesai, langsung selamat dia. Benar begitu? Itu perbuatan yang kita maksud, bukan kan? Itu perbuatan yang kita maksud, bahwa iman harus bekerja sama dengan perbuatan. Bukan apa yang dilakukan oleh Rahab, sehingga dia dibenarkan. Ya karena iman itu, bukan karena perbuatannya Rahab. Di hadapan Allah dia sudah dibenarkan. Tapi di hadapan manusia, dia harus menunjukkan buahnya. Dia harus menunjukkan buahnya. Supaya apa? Supaya pengintainya percaya bahwa ini orang benar nih. Dia bersama kita orang Israel. Makanya si Rahab nolong. Dan 2 pengintai itu dia percaya. Jadi Rahab dibenarkan di hadapan manusia. Sejak dulu dia sudah di Yosua 2 ayat 11. Dia sudah dibenarkan karena imannya. Nangkep gak Bapak Ibu? Nangkep ya? Jadi kalau kita bilang iman harus disertai dengan perbuatan, oke. Di situ Yakobus kan dikasih 2 contoh, Abraham dan Rahab. Oke. Abraham kita tahu perbuatannya banyak lah. Rahab, bagaimana apa yang dilakukannya? Sehingga dia dibenarkan. Anyway, nanti Bapak Ibu bisa bolak-balik Alkitab lagi, baca di Yakobus, dia bicara soal dibenarkan di hadapan manusia. Dan contohnya, lihatlah dia bilang. Next. Oh, sebelumnya. Dan di ayat yang kalau Bapak Ibu baca di Yakobus, dia bilang, lihatlah, tunjukkan kepadaku iman tanpa perbuatan. Aku akan menunjukkan perbuatan tanpa iman. Intinya gitulah. Lihatlah, tunjukkan. Tunjukkan itu artinya 2 orang lagi berbicara, dia bilang tunjukkan dong. Tunjukkan kalau dia orang Kristen gitu. Tunjukkan kalau dia orang Kristen. Tunjukkan. Itu berbicara soal di hadapan manusia. Amin. Yakobus bicara soal di hadapan manusia. Roma berbicara soal di hadapan Allah. Tetapi jauh sebelum itu Rahab sudah diselamatkan. Bukan karena perbuatannya. Kalau kita lihat perbuatannya pasti masih pelacur. Begitu sampai ujungnya dia bantuin cuman ayo sini. Terus diselamatkan. Bukan begitu. Jadi perbuatannya itu menunjukkan untuk meyakinkan kepada orang, lihatlah, tunjukkan. Kalau kalian baca kalau Bapak Ibu baca di Yakobus, tunjukkanlah kepada kami iman tanpa perbuatan. Aku akan menunjukkan perbuatanku dari imanku gitu. Intinya begitulah. Saling menunjukkan gitu. Artinya itu di hadapan manusia. Saya berdoa supaya kita bisa menangkap sesuatu di sini. Saya tanya lagi. Kita dibenarkan karena iman atau perbuatan? Atau bekerja sama? Kita dibenarkan karena iman atau perbuatan? Atau bekerja sama? Iman. Amin? Iman. Tapi boleh nggak orang Kristen, bisa nggak orang Kristen jatuh dalam dosa? Bisa. Ini analoginya gini ya. Domba itu bisa jatuh ke sungai nggak? Bisa. Tapi domba bisa hidup di sungai nggak? Domba dia nyaman nggak di sungai? Domba dia suka nggak di sungai? Enggak. Karena habitatnya bukan di sungai. Habitatnya adalah di daratan. Jadi domba, manusia, kita bisa jatuh dalam dosa nggak? Bisa. Tapi habitat kita bukan dosa ini. Bukan. Karena kita sudah dibenarkan, dipisahkan. Tapi kita jatuh.
Tapi kita nggak bisa berenang karena itu bukan habitat kita, nggak bisa hidup di dalam air karena itu bukan habitat kita. Habitat kita di darat. Tapi begitu kita jatuh, jangan nikmati. Kalau nikmati seneng, habitatnya di situ dong kalau gitu. Bukan di darat. Misalkan dia, kok jatuh dalam dosa, dia nikmati, dia bisa hidup gitu. Dia bisa berenang. Berarti habitatnya di air dong kalau begitu. Dia belum jadi manusia tapi masih ikan gitu. Amin. Itu analogi gampangnya begitu. Nah, nextnya gitu. Nextnya. Tadi kita udah bicara soal iman. Iman, kita dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan. Itu adalah dasar. Jadi setiap kita itu harus bertumbuh. Kekristenan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, ini menurut saya dapat pelajaran dari dulu kayak gini gitu. Kekristenan itu dibagi menjadi 3 pertumbuhan. Yang pertama Kristen anak. Kalau Kristen anak, dia berkutat sama aku diselamatkan gak ya? Aku diselamatkan gak ya? Aduh aku gimana ini? Aku belum siap, aku masih banyak melakukan dosa. Aku diselamatkan gak ya? Dosaku diampuni gak ya? Keyakinannya masih berkutat di situ. Dia masih bicara soal aku diselamatkan gak ya? Aduh Tuhan tolong aku. Dia cari nabi sana, nabi sini. Padahal dia punya Tuhan. Dia cari sana sini. Padahal dia punya kebenaran. Itu namanya Kristen anak. Makanya kita beberapa bulan ini bicara soal ini. Kita mau nguatin akarnya dulu nih. Setelah itu jangan lupa bertumbuh. Kalau Kristen anak tuh dia berkutat di situ. Aku diselamatkan gak ya? Aku diselamatkan gak ya? Aku berbuat ini, aku jatuh dalam sini. Aku diselamatkan gak ya? Itu Kristen anak. Makanya saya tadi bahas panjang lebar bahwa kita diselamatkan karena iman. Bagaimana dengan perbuatan baik? Perbuatan baik itu adalah ekspresi kita karena kita sudah diselamatkan. Supaya orang tahu bahwa itu orang Kristen loh. Jangan begitu sama orang Kristen, dia orang Kristen loh. Coba lihat, dia rajin ke gereja, dia rajin ngasih orang, dia mengasihi, apalagi kasihnya kepada semua orang, dia orang Kristen loh. Itu menunjukkan ke orang lain bahwa dia Kristen. Nah, kalau kita masih berkutat di situ, aku diselamatkan nggak ya? Aku gimana ya gitu, pembenaranku gimana? Itu namanya kita masih Kristen anak. Yang kedua, mengenal Bapa, keintiman, lahir baru, identitas. Nah sebetulnya tadinya saya mau bahas identitas di anak sekolah minggu atau GC dan youth. Identitas, banyak di dunia identitas kita itu direbut. Tahu nggak berapa identitas yang dirusak sama iblis? Sehingga, nih saya ambil contoh aja ya. Di Korea ketika dia dihina, kamu nggak, penampilan kamu jelek kayaknya hidungmu terlalu pesek. Dia langsung bunuh diri. Dia orang terkenal, artis, dia sudah punya banyak hal, duitnya punya. Begitu dibilang, hidungnya pesek, jelek. Langsung harga dirinya hancur, terus dia langsung bunuh diri. Atau Bapak Ibu misalkan, identitas, kamu nggak diselamatkan loh, hati-hati. Dakwaan-dakwaan ke kita semua. Kalau kita masih berkutat sama identitas kita, artinya kita masih Kristen anak. Jadi kita mau shift ke Kristen orang muda dan Kristen bapak. Next, apa itu Kristen bapak? Kristen orang muda. Kristen orang muda adalah telah mengalahkan kejahatan, kuat dalam kasih karunia, firman berdiam di dalam mereka. Jadi kalau tadi kita berkutat sama keselamatan, itu masih artinya kita Kristen anak. Saya berharap kita semua bisa shift ke Kristen orang muda dan Kristen bapak. Beberapa bulan kita bicara tentang dibenarkan. Seharusnya kita bisa shift sekarang. Kita sudah punya akar yang kuat. Kita bisa shift ke Kristen orang muda atau Kristen bapak. Kristen orang muda apa? Telah mengalahkan kejahatan, kuat dalam kasih karunia. Firman berdiam di dalam mereka. Ayatnya banyak, kalau saya bacain nanti nggak cukup. Nanti Bapak Ibu bisa cari ya. Jadi Kristen orang muda itu punya 3 tantangan. Kristen orang muda.
tantangannya dosa. Bukan hukuman dosa, tapi kuasa dosa menghadapi setan. Yang kedua, dunia. Ini tantangan orang muda, Kristen orang muda. Dunia, konsep-konsep dunia yang menentang tentang pengenalan akan Allah. Kita diombang-ambingkan oleh angin-angin pengajaran di sini. Oh iya benar ya benar. Begitu di sini, oh iya benar. Di sini, oh iya benar. Makanya kita harus tertanam dalam satu gereja supaya kita nggak diombang-ambingkan. Amin. Kita percayalah Om Sunardi menjaga kebenaran itu yang sudah diberikan. Yang ketiga, kedagingan yang ada dalam dirinya. Itu Kristen orang muda. Yang tadi saya bilang, ketika dia jatuh, bisa aja jatuh, tapi dia nggak suka sama keadaannya. Dia akan bangkit lagi. Dia jatuh, ini bukan habitat saya nih, aku akan bangkit lagi. Itu bukan bicara soal diselamatkan atau enggak, tapi bicara soal buahnya. Ah, ini bukan habitatku nih, aku mau bangkit lagi, aku mau semangat lagi sama Tuhan, aku mau Tuhan ampuni aku mau semangat lagi sama Tuhan. Ketika dia jatuh, orang benar jatuh 7 kali, berapa kali dia akan bangkit? 7 kali juga. Artinya apa? Orang benar jatuh 7 kali, dia akan bangkit 7 kali. Artinya apa? Setiap kali dia jatuh, dia akan bangkit. 7 kali dia jatuh, 7 kali dia bangkit. Artinya setiap kali dia jatuh, dia bangkit. Amin? Setiap kali dia jatuh, dia bangkit. Karena itu bukan habitatnya. Dia akan bangkit. Itu disebut Kristen orang muda. Dia memang berjuang, tapi saya percaya bisa mengalahkan kejahatan. Nah, itu Kristen orang muda. Harapannya kita sudah nggak bicara soal Kristen anak-anak lagi, tapi kita udah shift ke Kristen orang muda. Sekarang yang ketiga apa? Kristen Bapak. Kristen Bapak itu apa? Next. Kristen Bapak, inilah yang akan kita pengennya di sini semua nih. Kristen Bapak itu apa? Mengenal Allah yang dari semula, dewasa rohani, tahu maksud abadi Allah. Maksud Allah itu apa sih dalam hidupku? Tuhan tuh ngasih aku keselamatan buat apa sih? Maksudnya apa? Dia tahu maksud abadi Allah. Berfungsi sebagai Bapak rohani. Jadi bukan berarti gembala-gembala kul udah Kristen Bapak semua, tapi minimal kita sudah belajar untuk menjadi Kristen Bapak. Gembala-gembala kul, terima kasih untuk pelayanannya. Itu salah satu tujuan kita supaya bisa menjadi Kristen Bapak. Bukan hanya menjadi gembala kul, tapi Kristen Bapak itu adalah membapaki orang tetangga kita yang kena musibah. Kita dengarin curhat mereka, itu Kristen Bapak. Kalau Kristen masih anak atau Kristen orang muda, dia berkutat sama diri sendiri. Ah, aku gimana ya? Aku diselamatkan gak ya? Ngapain aku urusin orang lain? Aku aja gak diselamatkan, gimana nih? Itu Kristen anak. Kalau Kristen Bapak gak gitu. Kristen Bapak dia lihat orang kesusahan, dia, ya Pak kenapa? Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Gitu. Itu Kristen Bapak. Dia membapaki. Dia memperhatikan orang lain. Dia mengasihi orang lain. Itu Kristen Bapak. Bukan berkutat sama diri sendiri. Ah, di sini firmannya jelek, aku pindah ke sana yang firmannya lebih bagus. Sana. Oh, di sini banyak apa? Tuntutannya, aku ke sana aja lah. Sana firmannya berkat semua. Sini dia diombang-ambingkan. Itu masih belum Kristen Bapak. Jadi saya mendorong kita semua untuk berlomba-lomba menjadi Kristen Bapak. Gak usah berkutat sama keselamatan. Tuhan udah kasih berapa kali sih? Tuhan itu sudah ngasih keyakinan akan keselamatan. Kamu diselamatkan bukan karena perbuatan, tapi karena iman. Bahkan Tuhan itu sampai dia memeteraikan Roh Kudusnya dalam hati kita. Supaya apa? Supaya kita percaya. Bukan karena perbuatanmu loh, kamu diselamatkan. Ingat, kamu gak bisa bermegah. Itu semua karena kasih karunia. Jadi kita semua jangan berkutat di situ terus. Kalau kita berkutat di situ, aku diselamatkan atau enggak, itu artinya kita masih Kristen anak. Shift, berbuah. Akar tadi sudah, batang sudah, buah.
Buah adalah ya Kristen Bapak itu. Buah-buahnya akan kelihatan. Dan orang akan bilang, dia orang Kristen loh. Hati-hati, dia orang Kristen. Jangan ajak dia orang Kristen. Itu Yakobus sudah menunjukkan, tunjukkan kepadaku iman. Yaitu, aku orang Kristen. Next. Nah, konsep perjalanan rohani itu seperti ini terakhir ya. Terakhir. Konsepnya itu adalah spiral. Spiral journey. Kenapa bilang spiral? Karena spiral itu dia mengulang-ulang. Dia mengulang-ulang pelajaran. Tapi mengulangnya dalam hal bertumbuh. Kom 100, aku udah ikut Kom 100, sudah lulus. Enggak perlu lagi Kom 100. Enggak. Kita harus mengulang-ulang lagi. Mengulang-ulang lagi. Tapi dengan pengertian yang baru, dengan pengertian yang baru lagi. Awal-awal saya bertobat, saya keselamatannya cuman begitu aja. Sekarang saya melihat keselamatan, oh seperti ini, konsep yang baru lagi. Artinya Kom 100 itu dibutuhkan terus. Kom 200 perlu terus. Kom 300 kalau perlu lagi. Jadi spiral, diulang-ulang terus. Sampai akhirnya kita masuk ke goalnya Tuhan, menjadi Kristen Bapak. Dengan apa? Kendaraan kita adalah kul. Kita bisa implementasi semua kasih di dalam kul. Jadi saya encourage kita semua masuk dalam kul. Yang belum dah ikut kul, ikut kul. Di situ kita bisa bertumbuh bersama, saling menguatkan. Amin. Itu saja, mudah-mudahan kita semua bisa berbuah. Kita semua bisa shift dari Kristen anak menjadi Kristen orang tua, orang muda, dan akhirnya kita semua bisa shift menjadi Kristen Bapak. Terakhir saya ucapkan, next, selamat ulang tahun GBI Pondok Aren ke-13. Mudah-mudahan, amin, mudah-mudahan GBI gereja kita tercinta ini tidak berkutat kepada Kristen anak terus. Kita bisa shift ke Kristen orang muda dan kita bisa shift ke Kristen Bapak. Yang belum dilayani lahir baru, ikut. Yang baju hijau ini tanya, Kak aku mau lahir baru, aku mau diselamatkan. Bagaimana caranya? Nanti mereka akan membimbing. Roma 10 ayat 9-10. Itu syarat, satu syarat itu kita harus diselamatkan. Roma 10 ayat 9-10. Satu syarat saja. Tapi setelah itu kita harus mengalami banyak equipment yang lain. Roma 10 ayat 9-10. Bapak Ibu bisa dibaca di rumah. Oke, itu saja saya. Sekali lagi terima kasih semuanya. Kita masuki tahun, meninggalkan tahun ke-13, masuki tahun ke-14. Tuhan tolong kita semuanya. Amin. Seperti pujiannya, biar Tuhan yang setia menyiapkan semuanya apa yang kita perlukan. Amin. Dan saya percaya Dia sudah memberikannya bagi kita semuanya. Amin. Amin, saudara. Ya. Udah gak bisa buka Alkitab lagi ya? Udah siap ya. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa hari Kamis kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus. Ya. Anak-anak nanti ke SCC ya. Ya kita bersyukur ada 30 anak yang akan ke SCC ya, ke Santul. Ya. Berdiri dulu dong. Ini banyak opa-opungnya semuanya mau lihat. Di mana anak-anak yang mau ke SCC? Di mana? Ya, berdiri di mana? Ya, oke. Ya, haleluya. Amin. Sukacita saudara ya. Nanti saya percaya. Ya, terima kasih sayang. Ya, anak ini najisi, tapi percayalah 5 tahun ke depan dia akan menjadi pemimpin bagi kemuliaan kerajaan Tuhan. Amin. Saya percaya hidupnya diberkati, sekolahnya diberkati, studinya diberkati. Amin. Tapi proses kita saudara ya seperti nanti lain kali saya cerita. Saudara mengerti dia spiritual stairs.
Itulah bagaimana kalau saudara berjalan dari waktu ke waktu tanpa kita sadari sebenarnya kita sedang mendaki satu gunung, saudara. Ya, tanpa kita sadari, tidak usah lihat ke belakang, karena tangga putar itu, saudara, apa yang saudara lihat? Saudara akan lihat masa depanmu akan lebih baik. Amin. Satu saat kita tidak seperti Pak Niko katakan kemarin, tiba-tiba kita tidak sadar ternyata kita sudah sama-sama dengan Tuhan Yesus di awan yang permai, saudara. Amin. Kita ada bicara bersama-sama. Amin. Haleluya. Kita memberi persembahan, saudara. Kita mau berdoa sambil saya tutup dengan doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk sukacita, damai, sejahtera yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk semuanya kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami. Engkau sudah menuntun gereja ini 13 tahun. Kami percaya kalau 13 tahun Kau menuntun gereja ini, kami percaya Engkau akan juga menuntun Tuhan tahun yang ke-14, tahun ke-15 sampai Kau datang kedua kali. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-jemaat-Mu, berkati kami semuanya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan memberi Tuhan untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Kami percaya Engkau memberkati setiap tangan-tangan, Kau memberkati setiap keluarga-keluarga yang ada, memberkati mata pencahariannya, memberkati kesehatannya, semuanya diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebentar kami kembali Tuhan, kami mau terima berkat daripada-Mu. Yuk kita bersama berdiri sekali lagi, kita menerima berkat daripada Tuhan. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari kita semuanya dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia tanpa batas bagi kita semuanya, menghadapkan wajah-Nya bagi kita semuanya, memberikan shalom, damai sejahtera bagi semuanya yang kita sayang, yang kita cintai, memberikan damai sejahtera mata pencarian, pendidikan, sekolah, usaha, bisnis, toko, anak-anakmu semuanya, kesehatanmu, keluargamu semuanya ada damai sejahtera. Tuhan berikan damai sejahtera, menjauhkan kita semua segala macam sakit, penyakit, mara bahaya, kecelakaan, segala macam bakteri, kuman, virus, sakit, penyakit, COVID-19, Omikron dan segala macam sakit penyakit, semuanya itu sudah ditanggungkan di atas tubuh Tuhan Yesus. Dan bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semua yang sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, sukacita, damai sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam putra Tuhan kita Yesus Kristus, Putra Intima Mas Roh Kudus menyertai kita semuanya di siang ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya disayang Tuhan sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Happy birthday to you. Jangan lupa hari Kamis saudara jam 10 pagi kita ada ibadah di tempat ini, Pak. Tuhan Yesus berkati.